Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini saya akan membacakan satu berita terkait posisi terkini utang pemerintah yang dipublikasi atau diumumkan oleh Kementerian Keuangan. Saya ambil dari CNBC Indonesia. Judulnya utang pemerintah RI capai 9.408 triliun, rasio 40,30% dari PDB. Nah, ditayangkan tanggal 1 Desember 2025 jam setengah 7 pagi. Jurnalisnya Arijal Rahman. Ini ada gambar ilustrasi gedung kementerian dan juga ada tulisan. Nah, beritanya begini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR, ini dahulu namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ya, sekarang sudah 2 periode ini disebut DJPPR, melaporkan posisi utang pemerintah per akhir kuartal 3 2025 senilai 9.408,64 triliun. Akhir kuartal 3 itu berarti 30 September ya. Nominal utang itu naik sekitar 2,95% dibanding posisi akhir kuartal 2, berarti akhir Juni, 30 Juni yang nilainya sebesar 9.138,05 triliun. Nah, sementara itu dari sisi rasio utang terhadap produk domestik bruto per akhir kuartal 3 telah mencapai 40,30%. Meningkat dibanding kuartal 2 yang masih sebesar 39,86%. Nah, saya komentari sedikit ya. Jadi sudah beberapa waktu ini Kementerian Keuangan mengatakan akan mengumumkan posisi utang itu triwulanan. Di tahun lalu tiap bulan. Di tahun lalu pengumuman posisi utang itu disajikan bersamaan di dokumen APBN kita. Jadi tiap bulan ada posisi akhir Januari, Februari, Maret tiap bulan. Nah sekali ini mulai kemarin bulan Maret itu diumumkannya sudah sekitar Juli. Nah ini untuk posisi 30 September diumumkannya sudah akhir November ya, bahkan awal Desember ini. Nah, sehingga 3 bulan sekarang pengumumannya. Padahal ya, realisasi APBN sudah sampai 31 Oktober. Nah, yang 31 Oktober tidak dinyatakan. Alasan dari Kementerian Keuangan nanti ada di berita ini juga agar bisa dicari rasio atas PDB-nya yang lebih presisi. Nah, kita sudah mendapatkan angka 30 September loh, bukan 31 Oktober, itu 9.408,64 triliun. Kanal ini dulu pernah assessment karena menduga, waktu itu saya hanya menduga 9.365, jadi saya masih kurang banyak ternyata. Nah nanti bagaimana cara saya waktu itu menduga, ya posisi utang akhir tahun 2024, 31 Desember itu 8.813 triliun yang saya bulatkan ya. Nah, pada waktu rilis APBN kita untuk kondisi September, berarti rilisnya adalah Oktober, itu pembiayaan utang 501,5. Pembiayaan utang itu adalah tambahan utang, ya tambahan utang selama periode 9 bulan itu tambahan utang, karena maka ditambahkan kan jadinya, karena neto itu artinya antara utang yang ditarik dengan utang yang dilunasi selisihnya, jadi betul-betul tambahan utang bersih lah begitu. Maka 8.813 ditambah dengan 501,5, waktu itu saya ngitungnya begitu. Nah itu dapatnya hanya kurang lebih berapa ya, hanya kurang lebih 9.300-an ya. Itu lalu saya memperhitungkan selisih kurs karena ada perubahan kurs yang bersifat pelemahan dari 31 Desember 2024 sampai dengan 30 September, ujung dengan ujung ya, bukan rata-ratanya, karena kan waktu utang itu dinyatakan per tanggal, maka posisi utang valuta asing pada waktu itu ya kursnya pada tanggal itu. Karena terjadi pelemahan pasti secara rupiah
lebih banyak. Nah, waktu itu saya menghitung pelemahan hanya sekitar 50 triliun. Ternyata kalau dilihat ini adanya angka 9.408, faktor pelemahan rupiah itu mencapai 90 triliun. Tentu ini nanti bisa berkurang kalau menguat. Nah, maksud saya, kita kan belum dapat pengumuman yang tanggal 31 Oktober dan tidak akan diumumkan karena tiap 3 bulan. Nah, nanti saya jelasin lagi, kita baca dulu. Nah, dikatakan pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Nah, dikutip dari website ini oleh jurnalisnya. Komposisi utang pemerintah yang 9.408,64 tadi terdiri dari penerbitan SBN. Sebetulnya ini hasil penerbitan ini, jangan salah paham ya, ini berarti seluruh yang masih belum dilunasi, jadi bukan yang diterbitkan di tahun 2025 saja. Jadi keseluruhan SPN yang tersisa yang masih belum dilunasi, jadi masih utang itu 8.187,55 triliun. Sedangkan yang berasal dari pinjaman, loan ya, terutama pinjaman luar negeri, yang pinjaman dalam negerinya ya kurang dari 1%, 1.221,09 triliun dijumlahkan jadi dapat 9.408,64 triliun itu. Utang yang berasal dari penerbitan SBN itu melonjak, ini maksudnya perbandingan dari Juni ya, ini kan September. Lalu pinjaman juga naik. Di sini dikatakan komposisi utang pemerintah itu mayoritas SBN 87,02%, ini mudah ya. Tadi yang 8.187,55 itu berapa persen dari 9.408,64 gitu saja. Jadi memang yang paling besar instrumennya adalah surat utang. Nah, ini di sini dikatakan juga sebagai informasi, Direktorat Jenderal, ini disebutnya direktur ya, pejabatnya yang mengatakan. Kalau Direktorat Jenderal itu nama institusinya, Ditjen, Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan, Eselon 1 itu. Kepalanya disebut Direktur. Itu Pak Suminto sebelumnya memastikan laporan posisi utang pemerintah pusat akan kembali secara berkala. Namun ia menekankan penerbitan data utang ke publik akan mulai dirilis pemerintah ke depannya dalam periode perkuartalan. Jadi ini yang sudah kedua kali kalau saya tidak salah, mulai dari triwulan 2 kemarin. 3 bulanan tak lagi per bulan seperti tahun-tahun sebelum 2025. Alasannya untuk memastikan statistik utang sesuai dengan ukuran PDB nasional yang rilisnya setiap kuartal. Berarti kan nunggu pengumuman. Karena pengumumannya baru sampai kuartal 3, ya kuartal 3. Ya sehingga tidak lagi didasari pada asumsi PDB untuk menghitung rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio, supaya statistiknya lebih kredibel, agar rasio itu tidak berdasarkan asumsi tapi berdasarkan realisasi nanti debt to GDP ratio setiap 3 bulan. Saya kira ini mengada-ngada ya. Ya orang buktinya waktu mengumumkan tentang APBN kita itu kan ada defisit. Nah, disebut rasio defisitnya misalnya untuk triwulan 3 ini 1,54%, kalau saya tidak salah, nanti 1,5 PDB. Berarti PDB-nya kan asumsi. Dulu juga begitu. Dan yang penting bukan rasionya saja, ya angkanya berapa. Ya, masa mau disamarkan gitu ya. Nah, dan tadi saya waktu itu bersikeras, setiap bulan saya akan tetap melakukan assessment berapa jumlah utang. Nah, dulu saya masih menghitungnya ternyata sedikit kurang. Cara ngitungnya saya ulangi ya, dari sisi menduganya 8.813 itu posisi akhir tahun. Nah, selama 9 bulan utang bertambah neto 501,5. Kalau ditambahkan kan hanya sekitar berapa ya, sekitar 9.315-an lah ya. Nah, tetapi karena apa? Nah, ini ada angkanya 9.314,5. Tapi karena ada pelemahan rupiah itu, maka yang valuta asing ketika dinyatakan dalam rupiah meningkat. Sebenarnya nanti kalau ada penguatan ya berkurang. Nah, untuk khusus akhir September terhadap akhir Oktober, kalau kita misalnya menduga akhir Oktober itu hampir setara, jadi sama 9.660-an sama. Jadi tidak ada pelemahan, tidak ada penguatan. Nah, maka
Berapa utang di akhir Oktober? Saya sudah dikutip banyak media menyebutnya 9450 ya. Ini kan 9408. Nah, kalau melihat ini kelihatannya bisa lebih dari 9450 karena waktu 9408 ini dulu saya menghitungnya masih 9365 karena saya kira pelemahannya tidak terlalu besar. Nah, dengan demikian saya kira sebaiknya tetap lagi lah tiap bulan diumumkan. Toh juga APBN kita tiap bulan, pembiayaan utangnya diumumkan tiap bulan. Hanya yang jadi masalah rasio PDB. Nah bahkan ini saya bisa mengkritik asumsi PDB 1,54 kalau saya tidak salah 1,54 betul yang di APBN kita nggak tepat karena itu PDB-nya kegedean. Kalau mengikuti yang ini PDB-nya lebih kecil. Jadi sebenarnya defisitnya 1,59 kemarin misal. Nah, sekedar informasi juga maksudnya BPA maksudnya Kementerian Keuangan ini PDB-nya itu berarti karena ini sudah triwulan 3, jadi 3 triwulan tambah triwulan 4 tahun lalu. Jadi kan selama 1 tahun, itu yang dimaksud PDB-nya ya. Jadi bukan asumsi lagi. Tapi saya termasuk ekonom yang mengharapkan pemerintah lebih baik mengumumkan posisi utangnya tiap bulan. Supaya kita bisa ikut mencermati. Jangan hanya dibilang aman, tapi informasinya samar. Ini kan mengejutkan juga kan ternyata 9.408 bahkan saya saja underestimate saya kira hanya 9.365. Berarti sebenarnya akhir Oktober ini bukan 9450 kemungkinan 9475. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan komentar saya ini menambah informasi buat para pemirsa tentang posisi utang pemerintah Indonesia.